Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan manfaat positif menjadi operator sekolah. Tentunya setiap pekerjaan yang kita kerjakan, setiap pekerjaan yang kita lakoni pasti mempunyai manfaat positif terhadap diri kita. Antara lain, bertambahnya pengalaman, terus bertambahnya wawasan, relasi, dan bertambahnya ilmu-ilmu yang kita dapat selama kita menggeluti suatu bidang pekerjaan. Kali ini saya akan bahas apa saja sih manfaat positif menjadi operator sekolah. Oke, yang pertama tentunya meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan komputer. Tentunya seorang operator sekolah itu tidak lepas dari komputer atau laptop ya. Komputer atau laptop menjadi sahabat dekat bagi seorang operator sekolah karena sehari-harinya pasti membuka komputer atau laptop. Sebagai contoh, kita mampu melakukan instalasi software, terutama software-software yang dibutuhkan dalam pengerjaan operator sekolah. Antara lain software intinya Dapodik, terus PMP, kemudian Erapod, dan yang lain sebagainya. Kemudian mengetahui hardware pada komputer. Tidak hanya software pastinya, hardware atau perangkat keras pun kita akan mengetahui. Kemudian bertambahnya skill Microsoft Office karena seorang operator itu pasti akan membuat laporan berupa dokumen tiap bulannya yang dilaporkan kepada kepala sekolah gitu. Dan yang lain-lain masih banyak tentunya. Yang kedua, mampu mengetahui tentang jaringan internet dan mengoperasikannya atau menyetingnya. Yang pertama sudah tidak asing lagi yaitu Wi-Fi. Wi-Fi itu sendiri sebuah teknologi nirkabel yang memanfaatkan gelombang radio sebagai penghubung perangkat-perangkat untuk dapat saling bertukar informasi. Gitu. Selain Wi-Fi, kita juga mampu menyeting jaringan LAN, teman-teman ya. Sedangkan LAN sendiri merupakan singkatan dari Local Area Network, merupakan suatu jaringan komputer yang cakupannya wilayah lokal saja. Jadi tidak seperti Wi-Fi. LAN ini membutuhkan kabel yang terhubung ke Wi-Fi itu sendiri menggunakan switch atau hub gitu. Dengan LAN ini kita bisa melaksanakan ANBK, terus kemudian pengerjaan Erapod secara bersama-sama oleh guru dan diteknisi oleh seorang operator sekolah. Gitu. Yang ketiga, menambah wawasan tentang manajemen sekolah. Apa saja sih? Seperti contohnya, proses pembelajaran, kita akan mengetahui pembelajaran dari masing-masing sekolah. Kemudian sarana dan prasarana. Data sarana prasarana kita juga akan mengetahui teman-teman, karena sebagai operator sekolah itu wajib menginputkan sarana dan prasarana pada aplikasi Dapodik. Ini berkoordinasinya dengan Waka Sarana Prasarana. Kemudian administrasi tata usaha. Antara tata usaha dan operator sekolah itu adalah tim, ya. Tim yang tidak bisa dipisahkan. Operator sekolah juga pasti membutuhkan administrasi tata usaha. Jika operator sekolah ada kegiatan keluar, bimbingan teknisi, serta workshop, pasti memerlukan surat tugas sebagai surat tugas dari kepala sekolah yang dikerjakan oleh tata usaha itu sendiri. Yang ketiga, manajemen kurikulum. Ini. Kemudian, struktural sekolah. Yang keempat, pastinya melatih kesabaran serta disiplin.
Nah, kenapa sabar? Seperti adanya pekerjaan dadakan. Nah, yang saya alami, kadang ada pekerjaan dadakan yang harus diselesaikan. Nah, itu tentunya membuat kita sedikit kesal karena harus diselesaikan dalam waktu yang cepat gitu. Yang kedua, pengerjaan input data memiliki batas waktu. Nah, ini untuk operator sekolah itu biasanya pekerjaan musiman, teman-teman. Nah, kita sibuk bekerja sebagai operator itu dari tahun ajaran baru. Nah, semester ganjil. Nah, kita akan menginputkan data-data siswa, kemudian memperbaiki simbol-simbol yang invalid pada Dapodik. Nah, dan memiliki batas waktu cut off gitu. Kemudian sistem Dapodik yang semakin rumit. Nah, yang saya rasakan dari tahun ke tahun itu sistem Dapodiknya semakin rumit. Nah, jadi data-data jika kita ingin merubah data-data, tidak bisa dilakukan pada aplikasi Dapodik. Nah, melainkan harus lapor dulu kepada operator kabupaten atau provinsi yang berada di bawah naungan sekolah tersebut. Kemudian identitas peserta didik mengalami residu di Verpal PD. Nah, ini pasti sering kita alami. Yang mengalami residu itu seperti nisan salah, terus nomor nick-nya salah. Nah, itu yang menjadi warning. Nah, itu juga yang harus diselesaikan tugasnya oleh seorang operator sekolah. Karena operator sekolah itu bukan bekerja dengan hati, tapi bekerjanya dengan aplikasi. Nah, jaringan kurang stabil, pasti ini menjadi kendala sehari-hari. Nah, kemudian web Dapodik Dasmen error atau sedang dalam perbaikan. Nah, ini. Oke, yang terakhir, yang kelima, memperluas relasi dan kenalan sesama operator. Gitu. Nah, dengan bekerja sebagai operator, kita pasti akan sering. Yang pertama, mengikuti pelatihan atau workshop. Ya, yang kedua, sering komunikasi jika memiliki kendala pada pekerjaan kita atau kendala pada aplikasi Dapodik. Ketiga, bertanya pada operator kabupaten setempat. Yang keempat, bekerja sama dengan operator lain dalam memecahkan masalah. Nah, ini dengan bekerja sebagai operator, teman dan relasi serta kenalan kita akan menjadi lebih luas. Nah, oke, itu saja mungkin paparan mengenai beberapa manfaat positif menjadi seorang operator sekolah yang pernah saya alami. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan isi di kolom komentar. Sekian mungkin video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, tutur kata saya yang kurang jelas, kesalahan dari kata. Mohon dimaafkan, kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Sampai jumpa di video saya berikutnya.